Tiba-tiba aku pakai ini Koflex, sebenarnya itu tidak ngaruh. Tapi memang bawaan hamil, ada kita bawaan hamil jerawatan, ada kita bawaan hamil flek, ya. Jadi teman-teman, skincare ini tidak pengaruh dengan kehamilan. Jadi mau kalian hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu nggak ada ngaruh, nggak apa-apa. Ya, justru kita kalau lagi hamil itu perawatan. Jadi supaya kita nanti habis lahiran kita nggak jelek. Karena biasanya orang habis lahiran jelek, ya. Dan ini skincare ini nih cara pesannya nih. Kalau kalian pesan 1 sama pesan 5 itu sama timbangannya. Sama-sama 1 kilo. Kalau 1 kalian kena ongkir sekilo. Kalau 5 kalian tetap kena ongkir sekilo. Jadi biar kalian hemat, belinya sekilo 5. Tapi duitnya nggak ada Bun, sampai 5. Oh iya juga sih. Kecuali Bunda Bloki belikan ya boleh lah. Atau kalian gini kali yang bertetangga tuh kan, ada tetangga 1, 2, 3, 4 gitu ya kan. Ini akun, tar dulu, ini akun UBH di bawah. Ini kenapa sih? Ini kan ini nggak usah diinformasi ini. Sebenarnya, karena di Al-Quran itu ketika Di mute aja Bang Andi. Enggak usah di bolak-balik gitu Bang, spam namanya itu, bolak-balik, copy paste Di spam mute itu loh. aja Bang Andi, di mute. Bang Andi gak bisa mute. Kan Bang Andi moderator. Gak ngerti gue nge-mute orang. Itu ya Bang ya, siapa sih? Gak usah di copy paste gitu Bang. Kita di sini banyak, ya, maaf ya, kita ada device mantau semua Komal yang terafiliasi dengan API itu. Saya itu mantau. Ada 5 HP standby gitu loh, paham semua apa yang terjadi di Komal. Cuman nggak boleh 2 device, saya harus di sini gitu loh, paham ya? Jadi kalau anda spam terus kayak begitu, akhirnya netizen yang ada di sini itu terpengaruh, jadinya bingung gitu loh. Oke? Jadi pindah ke makasih sana ya. gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut promosi dikit lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin pesan skincare dari produk dari Bang Zuma, langsung aja ke ini ya, akun yang saya besarkan, Bang Zuma Store. Nanti itu dari postingan di sebelahnya itu ada keranjang, diklik aja keranjang tersebut, nah langsung check out dan payment. Nah mungkin ada teman-teman yang nggak bisa belanja melalui TikTok Shop, teman-teman bisa WA aku melalui bio profil sahabat Bang Zuma, diklik aja link yang ada di bio profil itu langsung masuk ke WA. Gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, nanti akan ada skincare gratis dari Sultan. Kalau nggak mau skincare nanti ada voucher. Vouchernya bisa OVO, bisa Dana, bisa link aja, silahkan naik. Yang jelas diskusinya santun, kemudian agak pintar-pintar lah dikit katanya gitu. Syaratnya seperti itu. Kalau untuk Muslim, nanti kami akan memilih ya Muslim, 1 cowok 1 cewek gitu ya. Itu nanti hadiahnya di akhir tahun. Itu hadiahnya adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tuh. Mampu. Mati meja. Cuma bukan dapat voucher atau dapat gratis Bang Andi. Bukan ya. Itu bagi yang mampu berarti ongkosin sendiri. Gimana sih Bang Andi? Itu salah itu omongan saya. Salah lah. Kan hanya orang mampu yang bisa menunaikan ibadah haji. Iya kan berarti nggak dapat voucher kan? Dia naik haji sendiri, biaya sendiri. Gimana sih? Ada yang nanya kemarin ngechat nggak dibalas, mungkin yang berapa hari yang lalu ngechat terus nggak dibalas, boleh di chat kembali aja. Kemarin memang nggak direspon chatnya karena waktu itu produk kita habis. Oke, next kita lanjut diskusi. Kita sapa dulu Bang Rian, katanya dia nonis, ada yang ingin ditanyakan. Selamat malam Bang, silakan dibuka mic-nya. Waduh, turun. Kabur dia. Yaudah, kita sambut dulu pemain lama daripada nggak ada oten lain. Pemain lama. Selamat malam Bang Noah, gimana kabarnya Bang? Selamat malam. Akhirnya Baik, Bang Noah selalu, sehat selalu. pakai akun asli nih ya Bang ya. Entar dulu, izin dulu ya. Jadi saya umumkan, itu Bang Morris juga sering mendengarkan Bang Zuma, tertarik dengan Islam. Nanti sama istrinya dan anaknya udah SMA. Insya Allah kalau dia mau bersyahadat,
Ya pasti dong, harus disaksikan oleh Bang Juma, Pak Desugi, Pak Merdiansa, Ustadz Alif gitu loh. Yang jelas di sana nggak mungkin disahadatkan di sana tanpa ada pengurus inti API gitu loh. Jadi sabar aja teman-teman ya, kita doakan Bang Borisnya ini benar-benar tidak ngeprank gitu loh. Itu kira-kira informasinya, oke? Oke, lanjut. Ya Bang Nora, ada ingin disampaikan atau Bang Nora mau dicek kodamnya? Noah, bukan Nora, Noah. Iya, Bunda Noah, grup bandnya Aril. Oke, jadi begini. Karena saya juga udah lama ya nggak naik komal, tapi saya tiap hari buka TikTok, saya sering perhatikan kayaknya makin menurun nih perdebatan agama. Saya sangat senang di situ. Tapi kalau room ini aktif terus, jadi saya punya pertanyaan, hanya satu pertanyaan, ya. Begini aja, apakah orang ini, abang-abang ini yang di atas sama kakak-kakak ini, sebenarnya jujur aja dari hati mengakui tidak Injil ini kitab yang asli ataupun berita asli benar dari penyampaian ataupun dari penglihatan para murid-murid atau para utusan-utusan Tuhan sebelumnya. Itu aja. Silakan dijawab. Silakan Bang Juma. Iya, kalau saya jelas Ya, menjawabnya tidak neko-neko. Saya percaya bahwa itu adalah tulisan yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang kejadian tentang Yesus. Ya, dalam hal ini adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. itu sumbernya abang dari prinsip sendiri ya. Bukan, dari kajian saya terhadap kitab saudara yang sanadnya tidak bersambung kepada Yesus. Begitu juga dengan kitab Oke, Taurat. Mbak. Yang Anda katakan Taurat itu tidak Gini. sambung, tidak nyambung. Oke Ya, bang, silakan. kita persingkat aja. Silakan. Kita sama-sama mengakui bahwasanya landasan tertinggi kita adalah kitab Ya, agama masing-masing ya. Betul. Ya. Jadi kalau abang alasannya seperti itu, abang juga harus bisa memberikan alasan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Betul. Bahwasanya ada pemberitaan Injil atau Taurat yang sudah ada sebelum Al-Quran itu bukan asli. Tapi Iya. itu tidak ada di Al-Quran. Kata siapa? Bahkan Al-Quran sendiri memuat kisah-kisah Nabi Musa. Ya. Sebelumnya yang Al- ada di Taurat Al-Quran- dan Al-Quran Injil. memberitakan tentang dua kitab tersebut. Bahwa kitab tersebut itu tidak ada jaminan dari Allah, dan kitab tersebut di dalam Al-Quran diterangkan sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Oke. Dan itu bisa kita buktikan. Oke, nggak usah sampai ke situ bang. Oke, kita pakai akal aja. Kitab Iya. itu jauh ya. Sebelum ada Al-Quran, kitab itu sudah jauh di luar ada. Kalau Betul, kita memang. gunakan Karena- akal, kira-kira Karena itu pengarangnya logis. duluan ada, memang. Begitu. Iya, memang lebih dulu daripada Al-Quran. Karena pengarangnya Ya. lebih dulu hidup daripada Nabi Muhammad SAW. Betul, ya memang ya kalau itu kita sama-sama tahu. Tetapi kita harus menggunakan juga akal sehat, seperti abang pernah katakan sama saya. Kita hidup Ya harus agama. akal sehat, betul. Sekarang begini, Iya. kalau ada yang memberitakan informasi tentang Yesus, sementara orang itu tidak bertemu dengan Yesus, apa bisa dipercaya? Oh ya, gini bang. Nah itu dia pertanyaannya. Nah, begini, ya itu pertanyaannya. Jadi saya jawab langsung. Itu memang ya kalau kita terima akal sehat itu tidak masuk kan gitu. Tetapi mereka itu kan hidup di masih abad yang sama. Ya justru karena itu, karena itulah kemudian kalau dia hidup di abad yang sama, sejatinya dia harus ketemu, bukan mendapatkan dari hasil penyelidikan, kan ketemu, kan satu saman. Kalau yang mereka catat ini, maka dia harus bertemu. Layaknya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabatnya, maka sahabatnya kemudian menerima Al-Quran dengan metode hafalan. Nah, apakah itu disifati oleh penulis Bible? Kan tidak.
Iya, Kenapa memang tidak ketemu kalau- langsung dengan Yesus? Memang betul, kalau abang bilang kalau seperti abang pemikiran abang seperti itu, ya itu betul, ya secara langsung. Tetapi ada juga titik-titik yang kita perlu perhatikan. Contoh, Yesus itu hanya berumur sampai umur 30 tahunan, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisnya ini rata-rata ya adanya di tahun 30-an ke atas, kan begitu. Jadi kabar-kabar ataupun tulisan-tulisan yang tertulis dan termuat dengan rapi di Alkitab didapatkan informasi dari penyelidikan, mungkin ya ditanyakan sama orang-orang yang memang benar-benar ketemu. Nah, itu dia. hidup sejaman dengan Itu kan Yesus. hanya tanggapan kosong kan? Kalau istilahnya karya ilmiah Ya, atau hasil penyelidikan hanya sebagai satu disiplin ilmu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ini ceritanya adalah apa yang menjadi panduan dalam beragama, berakidah. Katanya firman Iya. Tuhan. Nah, sekarang Tetapi kan- sumber firmannya kan Yesus. Nah, Berarti tapi kita sejatinya sesuaikan Yesus juga, lah Pak. yang harus berbicara kepada mereka. Tapi faktanya Iya. kan tidak. Faktanya kan Iya. tidak. Mm-mm. Tetapi kan kita sesuaikan juga dengan fakta sejarah yang ada. Sejarah yang mana? Tolong torehkan satu sejarah di mana Yesus berbicara langsung kepada Paulus. Oh, kalau itu tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti karena apa mereka- dasarnya mereka percaya tidak kepada Islam. 13 buku yang dikarang oleh Paulus? Apa dasarnya? Namanya utusan, Bang. Jadi kalau abang mengatakan seperti itu, saya Yang juga bisa mengatakan mengatakan, utusan kan Paulus sendiri yang mengaku dirinya utusan. Sedangkan legitimasi pengutusan itu tidak ada dari Yesus. itu tidak bisa abang buktikan secara langsung karena abang tidak punya bukti otentik. Jadi kalau Justru abang di situ bilang- yang tidak punya bukti otentik. Mana Kalau buktinya? Paulus Maksudnya- pernah bertemu dengan Yesus. Di mana Yesus pernah memberikan sebuah pengajaran kepada oknum Paulus ini? Di mana itu terjadi? Kapan? Jadi Kapan? gini, ya itu memang ada tertulis di Paulus sendiri. Di surat ya. Paulus. Sendiri. Nah, Paulus Ya, mengaku. di surat Tapi Paulus Yesus sendiri. ngaku enggak? Nggak ada ditulis di situ Yesus mengaku atau tidak. Nah, oleh karena itulah kemudian cacat pemberitaan karena tidak berasal dari sumber. Oke, kan gitu. Tapi itu bisa juga saya balikan sama abang ketika Silakan. ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya firman yang dia dapatkan itu berasal dari Allah. Ya, Ah, itu Subhanahu wa berarti ta'ala ranah yang disampaikan kegaib. kepada malaikat. Itu ranah gaib. Jibril Ini yang lalu kita bahas sampaikan ini kepada beliau. ranah biologisnya. Itu ranah gaibnya. Ranah gaib itu tidak bisa kita ke sana. Seperti Nabi Musa menerima Torah, ada unsur gaib di sana. Itu kita tidak ke sana. Yang kita maksud di sini, sumber itu adalah Nabi Muhammad dan sumber yang satu adalah Nabi Yesus. Kan itu, dua-dua sumber. Nabi Muhammad menceritakan kemudian husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran. Dia menyebut Al-Quran. Yesus menyebut kitab Lukas? Enggak. Yesus menyebut kitab Roma? Tidak. Kitab Galatia? Tidak. Tapi Nabi Muhammad menyebut kitab Al-Quran. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima kitab Al-Quran. Ambil kitab Al-Quran dari keempat sahabatku. Bahkan menyebut nama. Yesus ada menyebut nama penulis Bible Perjanjian Baru? Tak ada. Berarti cacat. Sedangkan penyampai firman pada saat itu adalah Yesus. Penyampai firman pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Maka yang menerima firman adalah orang yang kupingnya dengan mulutnya sang sumber. Nabi Muhammad memberitakan bagaimana dia memberikan ijazah kepada para sahabatnya. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Dia menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Ini legitimasi jelas. Berarti salah tidaknya Al-Quran itu bertumpu kepada sumber utama. Nah sekarang siapa yang Anda ingin salahkan ketika Bible itu ternyata keliru? Yesus tak mungkin, karena Yesus bukan menjadi sumber. Lalu siapa? Siapa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Dari situ aja cacat, Bu. Kitab Anda itu cacat karena tidak bersanad. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah metode penyambungan informasi. Al-Quran disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min alaq. Berapapun sahabat yang tampil pada saat pewahyuan, maka segitu juga orang yang akan menghafalkan surah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Dan gaungnya bacaan itu sampai ke seantero dunia. Itu luar biasanya. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus? Siapa yang menggaungkan? Tak ada. Bahkan yang digaungkan adalah pengarang-pengarang yang dikarang oleh para pengarang ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali untukmu. Ada enggak legitimasi Yesus tentang pernyataan Lukas itu? Ada? Enggak ada. Jadi sifat yang disifati oleh Bible itu adalah murni karangan. Karena dia tidak bersanad, siapapun boleh masuk menyuntikkan keinginan yang dia inginkan. Contoh, orang yang duduk di lembaga kitab Anda masuk ke ranah Bible untuk menyuntikkan ide dan pikiran mereka. Misalnya, Markus 1 nomor 1. Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Ini ide siapa? Ide pengarang kitab saudara. Artinya karena dia tidak bersanad, tidak memiliki pegangan sumber, tidak ada mata rantai penyampaian dari sang sumber, maka siapapun boleh memasukkan ide dan gagasan sesuai dengan seleranya masing-masing. Coba Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan original teksnya. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa di situ ada tertulis anak Allah, saya berhenti menjadi apologet. Tidak ada. Itu hanya penambahan, dan penambahan itu terjadi hanya di Indonesia. Ayo. Bang Noah, silahkan dibuka mic-nya. Iya, teman-teman, host mau kasih giveaway buat satu orang skincare. Nanti kalian teman-teman hitung berapa Bang Noah nyebut. Jadi begini. Nah, kalian hitung itu ada berapa total Bang Noah nyebut jadi begini.